94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia dari Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali Salvian yang menemani Anda kali ini di sesi dialog Lintas Makassar pagi. Hari ini 10 September 2021. Kami bahas eksistensi RRI di usia ke-76 tahun. Eksistensi Radio Republik Indonesia di usia ke-76 tahun. Nah, mendengar keberadaan RRI seiring dengan keberadaan bangsa ini, ya. Pertama kali kemudian menyebarluaskan tentang kemerdekaan Republik Indonesia, tentunya melalui sebuah siaran radio, dan itu tidak dapat kita pungkiri. Nah, lalu bagaimanakah kemudian RRI tetap mempertahankan eksistensinya di saat ini? Nah, saya sudah bersama dengan para pembicara yang hadir di studio, juga sudah hadir lewat sambungan Zoom pada pagi hari ini. Pengamat komunikasi, beliau dosen Fakultas Komunikasi dan Dakwah Universitas Islam Alauddin Makassar, Bapak Dr. Firdaus Muhammad lewat sambungan Zoom. Pak Firdaus, Assalamualaikum Pak Firdaus. Pak Firdaus, ya kayaknya belum tersambung suara beliau. Dan di ujung telepon ada dua generasi yang berbeda hadir, Kepala RRI Makassar dan juga mantan Kepala RRI Makassar, Kepala RRI Makassar periode 2018-2019 dan Kepala RRI Makassar 2019 sampai saat ini, Pak Lahar Rusdiarso dan juga Pak Maladi Amin. Pak Maladi, Pak Lahar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak ya? Alhamdulillah. Oke. Baik, Pak Firdaus sudah tersambung Pak Firdaus dengan RRI Pak Firdaus? Ya sudah. Oke. Terima kasih. Sehat-sehat Pak Firdaus? Alhamdulillah sehat. Oke, di kampus Pak ya? Kayaknya. Alhamdulillah ya di kampus. Oke, saya mungkin pertama-tama ke Pak Maladi dulu, sebentar ke Pak Lahar. Ini bagaimana perjalanan Radio Republik Indonesia dari masa ke masa, dan tentunya kita harapkan bahwa Radio Republik Indonesia terus eksis begitu dalam mengawal NKRI, dalam menyebarluaskan informasi hiburan kepada masyarakat. Pak Maladi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun berada. Tentu kita tahu semua bahwa besok tanggal 11 September 2021 kembali keluarga besar Radio Republik Indonesia merayakan atau memperingati hari ulang tahun yang ke-76. Sesuai dengan topik pagi hari ini, masalah eksistensi keberadaan RRI dalam mengawal NKRI. Saya kira ini sudah menjadi komitmen dari seluruh angkasawan-angkasawati yang berada di Republik ini. Kalau kita melihat dari masa ke masa, memang semakin hari atau semakin tahun ke tahun keberadaan RRI itu semakin maju. Saya kira sudah banyak capaian-capaian yang diperoleh oleh Radio Republik Indonesia. Kalau dibandingkan dari masa-masa yang lalu, ya saya kira tentu ini menjadi patokan juga bagi angkasawan-angkasawati bahwa bagaimana para pendahulu kita itu begitu memegang komitmen yang kuat untuk bagaimana Radio Republik Indonesia tetap eksis berada di Republik ini. Ya tentu juga dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, sehingga RRI juga saat ini boleh dikatakan sebagai radio yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, baik di pedesaan, di perkotaan. Karena kelebihan RRI tentu sebagai radio yang berjaringan terluas seperti itu. Nah, kalau dibandingkan dengan dulu, saya kira ya kita juga banyak merasakan suka dukanya seperti itu. Progresnya cukup besar juga Pak ya? Saya kira sangat besar progresnya sampai saat ini. Dan ini juga tentu banyak perubahan-perubahan. Kalau dulu sebagai perusahaan jawatan, kemudian juga sekarang sudah menjadi lembaga penyiaran publik. Saya kira itu untuk sementara. Ya, Pak Lahar, tantangannya kan begitu besar Pak Lahar RRI saat ini, begitu ya. Apalagi kan persaingan media cukup besar juga. Nah, ini kan merupakan sebuah tantangan tersendiri. Bagaimana kemudian untuk menjawab tantangan ini Pak Lahar? Ya, tentunya tantangan itu setiap tahun berubah. Ya. Ya kan.
Jadi benar apa yang dikatakan Pak Maladi, tantangan itu selalu setiap tahun itu ada perkembangan-perkembangan. Ya. 5 tahun direksi di era sekarang itu tantangan dihadapi adalah dengan perubahan multimedia. Ya. Ya, yang dulu kita hanya Didengar. menggunakan didengar, Ya. tapi sekarang dengan perkembangan teknologi dan sebagainya, ibaratnya di direksi 5 tahun ini membuat program yaitu radio di ujung jari. Oke. Ya, salah satu yang sudah dilakukan adalah semua stasiun yang dimiliki oleh RRI itu cukup bisa diakses melalui handphone. Oke. Ya, Lewat gadget Pak ya? lewat gadget. Oke. Di situ ada sekitar 69 stasiun ya Pak Maladi ya. Ya. 69 tahun, 96 stasiun. Ya. Itu pun masih ditambah dengan stasiun-stasiun relay yang ada di kita. Ya. Kayak ibaratnya kita di Makassar ini punya stasiun produksi di Bone, Mamuju. kita ada punya stasiun yang ada di Mamuju. Ya. Nah, mungkin kita di tahun depan merupakan tindak lanjut dari program Pak Maladi dahulu. Ya. Mungkin kita bisa akan nanti kembangkan yang di Luwuk, Pak, supaya kita lebih dekat dengan masyarakat. Apapun bentuknya nanti kita komunikasikan dengan direksi, apakah kita bisa mendirikan SP di situ, Ya. karena cukup jauh kalau kita dari Makassar. Tapi dengan tantangan inilah yang harus kita hadapi agar kedepannya Radio Republik Indonesia sama di era yang dulu merupakan informasi yang tercepat di masyarakat. Ya. Dan mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik. Oke, itu untuk memperluas jangkauan Pak Lahar ya. Otomatis kita akan menambah jangkauan siaran kita karena dengan posisi yang sekarang ada sekitar 8 stasiun. Ya. 8 pemancar lah ya, yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Selatan dan Barat. Ya. Harapan kita 97% lah itu bisa terjangkau dengan baik. Jadi artinya blank spot ini bisa sedikit direduksi begitu Pak? Ya, harapan kita akan mengurangi itu. Ya. Akan mengurangi itu, apalagi komunikasi dengan kita dengan TVRI, di mana harapan kita semua tower yang dimiliki dengan TVRI kita bisa sinergikan. Oke. Apalagi kemarin ada tantangan dari Kepala TVRI, bagaimana kita bisa melakukan kolaborasi antara RRI Makassar dengan TVRI Sulawesi Selatan. Baik. Harapannya kita yaitu Sulawesi Selatan itu bisa terjangkau dengan kedua media ini. Baik. Jadi saling kolaborasinya, sinergitasnya ini tetap dijaga begitu Ya, Pak? ini kalau kolaborasi kita di plat merah ini, saya kira informasi yang ada di Sulawesi Selatan Lengkap, ya? ini bisa tuntas semuanya. Lengkap betul Pak ya. Lengkap itu. Oke. Pak Lahar, Pak Maladi, kita juga sudah bersama dengan pengamat komunikasi. Beliau ini mengikuti betul bagaimana perkembangan Radio Republik Indonesia selama ini menjadi narasumber dan tahu betul bagaimana sih RRI itu, eksistensi RRI yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Pak Firdaus, mungkin Pak Firdaus bisa memberikan sedikit ulasan, memberikan pandangan Pak Firdaus bagaimana peran RRI saat ini dalam hadir di tengah-tengah masyarakat begitu, dalam tetap memberikan informasi, hiburan kepada masyarakat. Pak Firdaus. Ya, terima kasih banyak pada narasumber yang lain juga. Saya terima kasih para pendengar kita. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-76 yang jatuhnya besok ya, insya Allah. Terima kasih Pak Firdaus. Ya, kalau soal eksistensi sebenarnya kan kita akan melihat ke depan bagaimana hari ini dan ke depan. Betul. Karena selama 76 tahun eksis. Tinggal tantangannya ke depan seperti apa yang akan kita hadapi. Nah, cara untuk eksis itu kan sederhana, yaitu beradaptasi, menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan, tetapi jangan sampai terlalu mengikuti keinginan-keinginan beradaptasi yang kemudian kehilangan identitas. Nah, jadi karenanya sekarang RRI itu apa spiritnya? Spiritnya diantaranya adalah untuk senantiasa menjadi merawat NKRI, merawat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, ini menjadi poinnya.
Jadi tetap ada dimensi nasionalisme yang selalu harus tertanam, karena ini kan kita selalu dalam ancaman disintegrasi bangsa dan sebagainya, kekerasan, terorisme, itu karena sudah ada persentuhan dengan dunia luar. Yeah. Nah, ini yang harus tetap menjadi poin utama bagi saya adalah bagaimana RRI inilah menjadi benteng untuk senantiasa merawat nilai-nilai nasionalisme. Nah, berikutnya adalah yang harus dipertahankan, ini dalam konteks komunikasinya, karena kita ini sebagai media komunikasi, itu adalah pada konten. Yeah. Jadi bagaimana konten ini kemudian tetap berpijak pada dimensi fungsi media, yaitu ada edukasinya, ada informasinya, ada hiburannya. Yang ketiga hal ini, fungsi ini mestinya tetap dalam bingkai. Bagaimana ketika hiburan itu hiburan tetap mengedukasi, informasi juga itu mengedukasi, apalagi dari dimensi edukasinya. Jadi bagi saya yang terpenting adalah konten, karena salah satu yang sangat boleh dianggap buruk, terutama di media sosial, itu adalah konten. Yeah. Tidak terkontrol, sementara itu dinikmati oleh masyarakat. Karenanya kita harus mengambil peran, RRI harus mengambil peran untuk menjaga konten-konten yang edukatif. Karena di media sosial banyak sekali konten-konten yang tidak edukatif. Okay. Nah, jadi justru kadang menghakimi, membuli, membuat pro kontra, yang kemudian melahirkan resistensi-resistensi soal kemerdekaan, soal kebangsaan, soal pemerintahan, soal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, soal pandemi misalnya COVID-19. Banyak sekali kesimpang siuran terjadi oleh karena konten-konten yang diinformasikan melalui media sosial. Jadi, sekali lagi, saya kira yang terpenting harus kita mulai merawatnya itu adalah menjaga konten. Okay. Nah, jadi konten inilah kemudian kita adaptasi bagaimana mengemasnya konten ini sampai kepada pendengar kita itu menyesuaikan dengan segmen-segmennya. Jadi mungkin acaranya hiburan, kan banyak sekali acara-acara kita yang hiburan tapi edukatif. Jadi nyaman. Baik. Didengar oleh masyarakat kita, menjadi hiburan, tetapi kontennya tetap mengedukasi. Saya kira itu. Terkait dengan adaptasi yang Anda katakan tadi, bahwa Pak Lahar tadi, Kepala RRI Makassar, sudah menyampaikan, dan demikian halnya juga diamini oleh Pak Maladi, Kepala RRI Makassar 2018 sampai 2019, mengatakan bahwa soal adaptasi sebenarnya RRI sudah melakukan adaptasi begitu, adaptasi mengikuti perkembangan zaman, bahwa saat ini dulu RRI mungkin dinikmati dengan cara konvensional lewat pendengaran radio, ya, lewat pesawat radio, tapi kan sekarang sudah ada di ujung jari. Nah, tetapi Anda mengatakan tadi bahwa jangan sampai adaptasi tersebut kebablasan dan kehilangan identitas. Bagaimana kemudian untuk bisa menjawab itu, Pak Firdaus? Ya, Pak Firdaus. Soal teknologi itu memang menjadi satu keniscayaan. Teknis itu yang terpenting adalah misalnya kan ya adaptasinya dari analog ke digitalisasi. Betul. Nah, dari Iya, mohon maaf Pak Firdaus, ini agak terputus-putus, mungkin sinyalnya kurang bagus, Pak. Iya, saya kira itu memang harus kita RRI ini juga harus IT, mudah-mudahan udah bagus ya. Jadi kita harus menangani soal teknologinya, soal IT. Itu mestinya ada tim tersendiri untuk menangani soal IT. Soal konten juga harus ada yang spesifik menangani konten. Jadi dari analog misalnya, kalau kayak TVRI, kemudian ke digitalisasi, live streaming lah. Itu bagian dari konvergensi media yang sekarang harus diadaptasi. Termasuklah tadi dari segmen Pak Firdaus. Mungkin sedikit kurang sinyalnya, Pak, ya. Tapi mungkin sedikit Pak Maladi bisa melihat bagaimana adaptasi yang telah dilakukan oleh Radio Republik Indonesia begitu, ya. Anda sendiri sudah menyiar di era 80-an, ya.
90-an begitu. Lalu kemudian telah mengikuti bagaimana perkembangan teknologi yang diadaptasi oleh RRI, bagaimana pula konten-konten siaran yang sudah diberikan begitu. Mungkin Pak Meladi bisa memberikan sedikit ulasan. Jadi memang betul tadi yang apa yang disampaikan oleh Pak Firdaus, dan ini memang sungguh luar biasa perkembangan teknologi dari RRI sendiri. Ya kalau di era, saya berbicara di era 80-an ya, karena saya ini masuk di era 80-an. Saya kira memang sangat luar biasa ini perkembangan teknologi dari RRI. Ya kalau dulu juga seperti tadi disampaikan, RRI sudah di ujung jari. Nah kalau dulu kan kita masih manual seperti itu kan. Konvensional, terestrial kan. Terestrial. Nah sekarang kalau mau mendengarkan RRI ya tidak perlu lagi harus cari radio. Ya melalui handphone juga dimanapun, yang penting sinyalnya bagus seperti itu. Ya saya kira ini adalah satu perkembangan yang luar biasa ya. Kemudian tentu dari segi konten, saya kira ini RRI dari awal sampai sekarang itu menjaga terus kontennya seperti itu. Karena ini adalah kepercayaan masyarakat. Betul. Apalagi sekarang RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang fungsinya mencerdaskan kehidupan bangsa seperti itu. Iya, Pak Lahar ini menjaga konten begitu ya. Konten supaya tetap berisi. Bagaimana kemudian konten tersebut seperti disampaikan oleh Pak Firdaus tadi, jangan sampai kemudian kita ikut terpengaruh begitu dengan arus yang ada di luar sampai kita kehilangan identitas jati diri RRI yang kemudian bagaimana sebagai media yang menyeimbangkan, memberikan informasi yang betul layak kepada masyarakat, Pak Lahar. Ya, saya setuju apa yang dikatakan Pak Firdaus ya, masalah konten. Jadi mungkin bukan Pak Firdaus pun, kami pun juga merasa risih dengan media sosial yang tidak istilahnya tidak ada kebenarannya ya, yang selalu mengacaukan lah masyarakat. Nah, kami sebagai lembaga publik ini hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan informasi yang akurat. Contoh tentang situasi pandemik ini, masalah data. COVID ini kan kadang-kadang simpang siur. Nah, sehingga dengan kejadian ini kami lembaga penyiaran publik bekerja sama langsung dengan Satgas, sehingga bisa memberikan informasi-informasi yang akurat, baik itu data, baik itu penggunaan namanya vaksin, atau itu penggunaannya namanya ketentuan di dalam prokes, supaya ini bisa diketahui oleh masyarakat langsung. Ya, dan itu pun tidak hanya sekali kita menyiarkan, tapi kita secara periodik supaya masyarakat di tengah-tengah masyarakat ini tidak menjadi bias. Di sisi lain, kita juga melakukan, baru-baru ini kita bekerja sama dengan Badan Terorisme BNTP ya, itu kaitannya dengan situasi kondisi, apalagi kemarin di Makassar juga terjadi seperti itu. Sehingga sehingga kami hadir pun juga ingin memberikan ketenangan kepada masyarakat, mereduksi paham-paham radikal begitu Pak ya, intinya. Salah satunya seperti itu, supaya keadaan situasi kondisi di Sulawesi Selatan maupun Makassar tetap menjadi kondusif. Iya, Pak Firdaus, kita mungkin pernah membicarakan juga bagaimana kemudian saat ini salah satu tantangan media, bukan hanya RRI, hampir seluruh media, bahwa saat ini media sosial ini kan boleh dikatakan invasinya kan begitu keras ya, dan kesannya bahwa sekarang masyarakat ini lebih banyak yang percaya terhadap informasi yang tersebar di media sosial. Nah, tantangan apa sih yang perlu dilakukan begitu media-media saat ini termasuk RRI ya, supaya mampu kemudian dapat mereduksi informasi-informasi hoax, informasi-informasi yang biasanya informasi yang tidak benar yang banyak berseliweran di media sosial ini, Pak Firdaus. Ini yang menjadi tantangan besar saat ini. Ya, ini udah bagus ya, udah kedengaran. Ya, silakan. Ya. Jadi saya kira perkembangan. Jadi sekarang ini kita harus mengikuti media sosial. Media sosial itu media yang digunakannya seperti apa. Dari akun yang aplikasi-aplikasi yang ada itu harus kita berjejaring di situ. Tetap misalnya RRI masuk di Instagram, ada Facebooknya dan lain sebagainya. Lalu harus mengimbangi. Jadi mengawal. Jadi ketika ini ada konten di media sosial, kita juga bikin. Lalu kemudian podcast
dikembangkan ekstremis dan seterusnya. Jadi ini kadang kita sebagai media RRI juga memberi kesan seperti kayak media sosial untuk wadahnya. Tapi konten ini kan sebenarnya sangat bagus dari segi kecanggihan teknologinya. Menjadi persoalan adalah pada konten. Jadi saya kira untuk teknologi kita adaptasi, pendengar pemirsa kita itu melalui juga jemput bola. Jadi RRI yang kan ada RRI belajar misalnya, ada yang ke sekolah-sekolah, ada yang ke kampus. Jadi itu istilahnya kami orang kampus mengundang RRI datang di kampus. Alhamdulillah kemarin kan sudah pernah datang ya RRI. Siap. Kami komunikasi UIN di Makassar, kita berdiskusi. Nah itu dengan dan narasumber dari luar. Lalu konten yang dibicarakan adalah konten yang mengedukasi tadi, bicara tentang nasionalisme, tapi kemasannya kemasan anak muda yang di kampus. Ya mungkin ada selingan misalnya hiburan. Sehingga kehadiran RRI, eksistensi RRI itu dirasakan di kampus. Karena ini yang harus dikawal dari sekolah lalu kemudian kampus. Nah, ini kalau kita bisa merawat nasionalisme, menjaga NKRI, menyuarakan NKRI di kalangan kaum terpelajar di sekolah-sekolah maupun di kampus, saya kira ini misi kita itu tercapai. Jadi bukan hanya mengudara kita lalu kemudian mengharapkan segmen-segmen ini akan diikuti, tapi lebih menariknya lagi kalau misalnya memang kita hadir di tengah kampus, anak-anak berkontribusi. Oke, baik. Dengan kehadiran RRI. Iya, kayaknya kita sudah dapat poinnya mungkin bahwa ini yang perlu dijawab juga nih ya, Pak Maladi, Pak Blahar, dan mungkin seperti sampaikan Pak Firdaus tadi bahwa RRI juga mesti punya konten di media sosial, entah itu di Instagram, kemudian juga di Facebook ya. Ini Twitter, tujuan seperti Pak Firdaus katakan tadi untuk mereduksi informasi-informasi hoax, bahwa tetap RRI menjadi media yang menjadi tolak ukur dari masyarakat, nih Pak Lahar. Ya, silakan. Ya, jawaban Pak Firdaus itu sudah ada pada kami. Ya. Bahkan masing-masing programa kita mempunyai. Namanya Facebook, namanya Instagram, dan Twitter. namanya Twitter. Itu ada di Pro 1, Pro 2, dan di Pro 4. Ya. Ini merupakan tindak lanjut di mana di senior kami seperti Pak Maladi sudah membuat semua, sehingga kita sudah bisa menindaklanjuti dengan seksama untuk menghadapi itu. Bahkan di sisi lain kami tidak hanya di situ saja. Ya. Bahkan kita sudah bermain di YouTube. Ya. Karena apa? Karena tantangan kita apa yang dikatakan Pak Maladi terdahulu, itu memang tantangan kita ke depan itu memang cukup berat dengan perkembangan teknologi ini. Sehingga apapun yang terjadi di masyarakat, kita selalu mengikuti. Ya. Jadi jangan sampai kita ada konotasi mengatakan, loh, RRI itu sekarang sudah bermain TV tuh. Nah, memang ini tantangan, ya. Tantangan Pak Firdaus. Selain kita mempunyai radio, juga kita mempunyai televisi, yaitu RRI Net. Ya. Nah, ini kita direksi mengupayakan mengatasnamakan bahwa siaran yang ditelevisikan. Nah, sehingga inilah tantangan-tantangan kita ke depan supaya ibaratnya tidak kalah lah dengan perkembangan teknologi. Kalau teknologi nanti ke depannya ada perkembangan berikutnya, ya kami juga akan melakukan perubahan-perubahan yang betul-betul akurat. Contohnya dengan perkembangan sekarang artificial intelligence, itu pun kita sekarang sudah punya. Ya karena ini perkembangan, jadi supaya informasi-informasi itu langsung kita dapat dan langsung kita siarkan, baik itu melalui radio, baik itu melalui Instagram maupun yang lainnya yang ada di medsos ini. Oke.
Iya, ternyata cukup komplit Pak Maleri tantangannya, ya. Dan juga serasa bahwa ini tinggal bagaimana insan-insan RRI bisa kemudian memberikan mengikut sertakan masyarakat. Tadi dikatakan oleh Pak Firdaus tadi bagaimana kemudian pelibatan oleh masyarakat juga ikut di dalam konten RRI begitu. Iya. Jadi saya kira ini satu hal yang membanggakan bagi RRI. Iya. Dulu kan kita sering seperti menghayal, apakah penyiar-penyiar radio itu bisa dilihat, ya kan, oleh pendengar di rumah. Iya. Itu kan masih hayalan dulu. Seperti apa studio Seperti siaran? apa itu modelnya penyiarnya, apakah bodinya lansing, ya kan? Nah sekarang kan ini perkembangan yang luar biasa yang telah diikuti juga oleh RRI melalui RRI Net, ya kan, melalui radio bergambar, radio picture seperti itu kan. Nah ini adalah hal yang saya kira satu terobosan yang luar biasa. Dan ini semuanya kan kita bermain di multi platform. Nah kalau untuk melibatkan pendengar, saya kira ini kembali lagi ke konten seperti itu ya. Saya kira semua acara RRI yang ada di saat ini itu juga banyak-banyak melibatkan publik. Mungkin Pak Maladi bisa kasih gambaran kepada Pak Firdaus juga bagaimana kemudian dulu sampai sekarang ini penyusunan konten atau pembuatan konten atau menyusun program-program yang ada di RRI itu, Pak. Ya, jadi memang setiap tahun program itu disusun seperti itu, Pak Firdaus. Jadi kita juga menyusun konten acara siaran ini seperti apa untuk keterlibatan masyarakat. Tapi memang juga sekarang mengikuti perkembangan zaman, kemudian juga main di durasi waktunya seperti apa. Kalau dulu kan memang masih bebas sekali kan, kita siaran 24 jam. Jadi acara-acara itu yang ada yang durasi 1,5 jam, tetapi sekarang ada pembatasan seperti itu. Tetapi keterlibatan publik sangat luar biasa dari dulu sampai sekarang. Karena bagaimanapun juga tanpa keterlibatan publik, ya saya kira rasanya radio hambar seperti itu. Peran publik sangat luar biasa untuk memberikan informasi, kritikan bagaimana sebaiknya acara-acara RRI ini terus berkembang dari zaman ke zaman. Tapi jadi memang masyarakat selalu dilibatkan begitu Pak Lahar ya? Selalu dilibatkan. Betul. Jadi menjawab itu Pak Firdaus juga salah satu program belajar di RRI. Tatkala kita pandemik di tahun yang lalu, itu dengan belajar di RRI itu melalui channel di YouTube itu bisa diikuti oleh anak didik yang itu di SMP. Itu kurang lebih sekitar 2.000. Ya, data yang ada di YouTube itu. Nah, sehingga apa? Ini menunjukkan bahwa kami hadir itu untuk memberikan fasilitas tatkala kita menghadapi pandemi ini. Nah, ini merupakan pemikiran kita dari direksi yang diteruskan ke bawah, dan ini pun seluruh RRI yang ada di Indonesia ini mengerjakan itu. Sehingga bagaimana ini semuanya dikepung untuk meningkatkan anak didik ini supaya tidak keluar dari relnya. Jadi dengan sekolah di RRI ini sampai saat ini masih diteruskan karena situasi kondisi kita juga belum menentu. Makanya kita selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi maupun dengan kota. Termasuk dengan kampus, Pak. Ya. Kalau dulu ada program Maha Bintang, Pak ya? Ya Maha Bintang. Keterlibatan mahasiswa dari dulu sampai sekarang saya kira masih. Baik. Iya, Pak Firdaus mungkin ada tanggapan Pak Firdaus. Bagaimana mungkin Pak Firdaus melihat bahwa penyusunan konten saat ini yang sudah dirancang dan bagaimana kemudian pelibatan masyarakat begitu, dan bagaimana upaya dari RRI kemudian untuk mereduksi informasi-informasi hoax dengan turut hadir di media sosial ini, Pak Firdaus. Terima kasih. Jadi betul apa yang disampaikan tadi itu kan saya juga gabung di Instagramnya RRI misalnya dan lain sebagainya. Jadi itu yang saya katakan tadi, RRI itu bisa eksis salah satunya dengan beradaptasi mengikuti perkembangan teknologi sekarang, dan itu sudah dilakukan. Sehingga inilah menjadi jawaban juga kenapa RRI di usia 76 tahun sekarang ini eksis dan diterima oleh masyarakat di usia 76 tahun, itu karena kemampuan adaptasinya. Tinggal sekarang bagaimana terus mengupdate apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat
lalu kemudian dari perkembangan teknologi. Jadi kita tidak bisa stagnan karena ini perkembangan yang sangat cepat dan itu dilakukan oleh RRI. Jadi betul ada berbagai impian kita dahulu, bagaimana itu misalnya gesturnya penyiar, dulu menyeleksi penyiar mungkin hanya sebatas untuk lebih kepada suara. Dengar suara. Ya mungkin belakangan nanti ada untuk penyiar itu Harus penampilan menarik. Diperhatikan television misalnya. Oke. Itu karena ini sudah hampir sama dengan misalnya kan ini sudah visualisasi live streaming, jadi bukan hanya suara tetapi memang kita lihat juga bagaimana penataan ruangan di RRI sudah sangat beda dahulu. Sekarang sudah karena ini kita mau publikasi. Nah ini yang ditampilkan di RRI sekarang ini saya kira justru itu yang kemampuan adaptasi itu terutama dengan teknologi dengan konten segala macam. Itulah yang menjadikan RRI eksis sampai hari ini dan inovasi itu terus harus berjalan. Sehingga bagi saya perlu ada semacam tim khusus yang memang update untuk beradaptasi itu. Jadi ada tim khusus begitu ya? Ada tim khusus tim kreatif yang dibentuk dari tim kreatif itu. Nah, tantangannya kita RRI adalah kalau di media sosial orang ini kan tidak ada frame, tidak ada beban. Jadi dia hanya bicara, kemudian viral, tidak ada rambu-rambunya. Sementara kalau kita itu bawa misi, kita dibatasi misalnya bahasa mengedukasi. Nah, untuk mengedukasi itu kan berat. Seorang guru itu untuk mengedukasi mahasiswa, dosen mengedukasi mahasiswa sangat berat. Tetapi kalau hal-hal lain itu cepat sekali. Nah, di media sosial itu tidak ada rambu-rambunya, tidak ada etika. Nah, yang memberatkan kita adalah karena kita membawa misi edukasi. Kita ini mau mengedukasi masyarakat dan saya kira itu menjadi tantangan tersendiri. Media sosial memang ini perlu di stressing di situ Pak Firdaus ya, untuk seluruh media tampaknya bukan hanya untuk RRI. Ya Pak Firdaus, Pak Maladi, Pak Lahar, kita dengarkan ini ada beberapa pendapat pendengar. Ini pendengar tadi kita Pak Firdaus sudah buka suara publik ini dari pukul 7 pagi ya. Sangat banyak yang masuk, banyak tanggapan begitu dari pemerhati, dari masyarakat ya, pendengar Radio Republik Indonesia yang memberikan tanggapan begitu ya. Nah, terkait dengan konten ya. Nah, mungkin perlu ditingkatkan. Saya mungkin ini sangat banyak sebetulnya, tapi yang perlu saya simpulkan di sini bahwa konten mungkin perlu ditingkatkan begitu ya. Kalau perlu ada acara saya pinjam istilahnya Helmi Yahya, mantan direktur TVRI. Monster program monster begitu, artinya program yang betul-betul membooming. Nah, kita punya Pro Dangdut begitu, mungkin lebih tingkatkan lagi ya. Ini dari masyarakat begini ya. Nah, kemudian RRI sudah bisa didengarkan ya, mulai dari pagi sampai dengan malam dan menyapa ke masyarakat. Itu yang salah satu poin yang paling menarik ya. Nah, itu informasinya disaring lalu diinformasikan. Meski terlambat tapi akurat itu nggak apa-apa katanya. Nah, dari Pak Iwan di Parepare. Pak Niko di Makassar, selain informasi akurat juga perlu hiburan ya. Oke. Nah, ini terkait dengan jangkauan siaran. Kalau bisa RRI jangan ada yang blank spot gitu. Iya, Pak Abdullah di Makassar ya. Oke, semuanya ini terkait dengan konten yang perlu ditingkatkan begitu ya. Oke. Ya, mungkin Pak Lahar bisa memberikan sedikit penyampaian dari masyarakat ini. Apa yang di salah satu yang disampaikan oleh masyarakat dengan monster program itu. Ya, di TVRI memang punya program waktu sepak bola. Ya, karena sepak bola itu merupakan booming di masyarakat. Ya. Nah, kami di Radio Republik Indonesia itu punya dangdut itu. Ya. Program dangdut itu bahkan mempunyai jam yang sama di seluruh Indonesia. Oke. Nah, ini harapannya ya samalah dengan monster program itu agar dangdut itu betul-betul menggema lah di Indonesia ini. Mungkin bisa dikasih penjelasan kenapa dangdut, Pak? Ya, dangdut itu kan suatu hiburan masyarakat yang murah, meriah dan sangat mudah diterima. Mudah diterima dan bisa diikuti oleh masyarakat. Ya, itu salah satunya dangdut lah. Itu. Dan bahkan ini dimanapun masyarakat berada di seluruh Indonesia pada jam yang sama itu bisa mendengarkan acara yang sama begitu. Ya. Acaranya seragam, Pak. Bahkan kalau tidak salah Pak Maladi sampai Sabang sampai Merauke sudah dikenalkan namanya dangdut ini gitu loh.
Meskipun kemarin kita dapat tantangan bahwa dangdut itu tidak zaman di Papua, bahkan dangdut itu tidak zaman di Aceh. Itu menjadi tantangannya. Itulah tantangan. Tapi sehingga apapun yang dilakukan oleh RRI, akhirnya mereka juga bisa menerima. Dan sampai sekarang namanya dangdut itu sudah ibaratnya sudah di hatinya masyarakat seluruh Indonesia gitu. Rakyat begitu. Gimana Pak rakyat itu. Ya, saya kira memang ini adalah lagu yang disenangi dari Sabang sampai Merauke. Betul. Pernah kita adakan satu kegiatan semacam riset kecilan lah. Kita hilangkan lagu dangdut. Wah, itu protes masyarakat luar biasa itu. Kenapa dihilangkan lagu dangdut? Ternyata memang lagu asli ini. Itu lagu asli Indonesia seperti itu. Budaya Indonesia itu ada juga di lagu dangdut. Makanya sampai sekarang ini saya kira eksistensi lagu dangdut di RRI tidak pernah hilang seperti itu. Apalagi dengan adanya pro dangdut seperti itu. Inilah yang menjadi tantangan monster program tersebut begitu ya. Tapi dangdutnya ini dangdut yang betul-betul ke-Indonesiaan, bukan dangdut Jawa yang koplo. Itu tidak. Tapi betul-betul dangdut yang Indonesia. Gitu. Seleksi juga kan. Ya seleksi juga. Jadi tidak semua kita lagu dangdut kita masukkan tidak. Ini yang menjadi jawaban. Mungkin dari Dor ada pertanyaan bahwa saat ini kan lagu-lagu Korea begitu membahana begitu. RRI kemudian berani mengambil terobosan bahwa ingin ke dangdut begitu. Bahwa Pak Firdaus ini sebuah monster program. Kan mungkin saya pinjam ilmiahnya mengatakan dulu bahwa semua media itu perlu ada monster program begitu. Sebuah program yang betul-betul besar, membahana, yang kemudian ini bisa menjadi salah satu tolak ukur begitu dari media tersebut. Gimana Pak Firdaus? Terima kasih. Jadi betul. Itu kan harus kita punya identitas. Dan kita harus menjaga pendengar. Ini Pak, saya dari kecil itu masih ingat gendong radio gitu kalau ke sawah. Itu kenapa saya menjadi suka berita sampai sekarang karena terbentuk dari sangat kecil. Lalu kemudian yang kayak lagu dangdut itu terekam lagu-lagu itu sampai sekarang itu karena menyimak radio. Nah bayangkan kalau itu dihilangkan. Jadi orang seperti saya begitu mendengarkan RRI ada pro dangdut misalnya, pasti ketika lagu itu yang diputar pasti mengingat memori ketika di kampung dahulu, masa-masa kecil. Jadi sebenarnya bukan hanya sekedar hiburan, tetapi ada juga penghayatan di situ bahwa saya dulu ketika kecil di kampung mengingat masa kecil karena diingatkan oleh lagu itu yang menjadi kenangan misalnya. Jadi ini hiburan yang kemudian ada edukasinya, betul. Jadi kita harus tetap mempertahankan sesuatu yang menjadi kekhasan. Jangan kemudian karena beradaptasi justru beralih. Gitu. Justru kehilangan identitas begitu. Itu yang Anda katakan tadi bahwa adaptasi tidak meninggalkan identitas itu begitu Pak ya? Jadi sebenarnya ada pola kalau bisa kaitan dengan untuk pengembangan ini. Ada strategi penjual warung nasi, saya nggak usah menyebut namanya. Beliau itu punya prinsip. Ketika datang di kampus dulu, lalu kemudian menyampaikan bahwa namanya makanan itu orang akan kalau membuka makanan orang pasti butuh namanya makanan. Hari ini tidak mungkin orang tiap hari datang makan di warung kita, tapi ingat karena kita sudah memberi kesan yang bagus, menu yang bagus. 1 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan akan balik lagi cari ke kita. Jadi sama misalnya dengan RRI, mungkin tidak orang standby setiap saat, tetapi yakinlah misalnya kita dalam perjalanan, kemudian mengikut gelombang RRI gitu. Maka kemudian dari situ kita akan sepanjang jalan mengikuti kalau ada diskusinya. Jadi memang tidak bisa setiap saat kita mengharap pendengar itu standby ke kita. Tetapi ingat bahwa nanti ketika suatu waktu orang merindukan namanya dangdut, carinya di RRI. Betul. Gitu. Jadi penyajian menu itu justru harus mulai ke sana. Jangan kemudian kita merasa kehilangan ternyata saya ke RRI sudah nggak ada dangdutan ya, gitu misalnya. Nah, cuman jangan juga terlalu dominan. Nah. Ini kalau konsep untuk pasar misalnya, jangan sampai kita terlalu mengikuti pasar apa maunya masyarakat yang melulu hiburan, lalu kemudian kita ikuti, nanti kita kehilangan kekuatan kita untuk mengedukasi. Jadi adaptasi itu untuk penyesuaian dengan mempertahankan identitas, bukan berarti kemudian beralih. Kemudian kehilangan mana RRI yang dulu gitu. Jadi RRI tetap ada identitasnya, tetapi RRI juga ada di Instagram, ada di Facebook, ada di RRI Net misalnya, sehingga bisa live streaming, ada di ujung jari. Jadi kapan dan di mana saja kita bisa mendengarkannya.
beradaptasi tetapi tidak kehilangan identitas. Itu yang menjadi poin pentingnya di situ Pak Firdaus ya. Ya, beradaptasi bukan beralih. Gitu. Bukan beralih. Beralih gitu. Sudah Iya. kehilangan mana RRI yang dulu. Beradaptasi bukan beralih Pak Lahar. Ya. Ya. Jadi apa yang dikatakan Pak Firdaus itu betul. Ya. Jadi di kita pun Pak, di RRI itu, kalau kita di masa kecil itu pernah mendengarkan namanya butir-butir pasir di laut. Iya. Musiknya musiknya itu Pak. Itu kalau sudah keluar musik itu Pak, waduh di telinga sampai di hati itu betul-betul terasa. Ya. Nah, sehingga di direksi ini di tahun 2018 ya Pak, 18-19 itu kita Rilis ulang. rilis ulang Ya. dengan gaya pola kekinian. Ya. Kalau dulu kita menggambarkan bagaimana di puskesmas itu untuk menolong orang sakit dan sebagainya, tapi ini kita rilis ulang Ceritanya dengan anak muda yang gaul, yang kekinian Pak. yang kekinian. Iya. Tapi musik inilah yang melekat di telinga kita, sehingga dengan mudah tatkala itu dikeluarkan, itu merasa oh RRI itu masih ada. Nah, itu. Nah, sehingga inilah yang merupakan tantangan seperti apa yang dikatakan Pak Firdaus agar RRI itu masih berada di tengah-tengah. Identitasnya hati masih ada. masyarakat. Adaptasi tetap ada tetapi Masih ada. identitasnya tetap ada. Masih ada. Drama radio masih ada. begitu. Drama radio. Meskipun sekarang banyak anak-anak muda yang berada di Radio Republik Indonesia sekarang karena eranya sudah berganti sehingga teman-teman yang anak-anak muda itu pun juga bisa mengikuti lah meskipun era lama tapi rasa kekinian. Mungkin juga perlu konfirmasi nih Pak Lahar, Pak Maladi ke dalam beberapa. Saya sering ditanya ketika keluar melihat identitas saya RRI. Kok RRI nggak siaran bola lagi gitu? Ini mungkin terkait dengan hak siar juga, perlu masyarakat ketahui, ada penjelasan mungkin Pak Maladi dulu nih. Iya, saya kira ini juga menyangkut juga masalah hak siar. Iya. Ya, kalau dulu memang kita sangat dekat dengan manajemen PSM, ya kan, dengan pendekatan seperti itu sehingga kita bisa siaran, ya. Dan memang RRI Makassar juga identik dengan PSM. Ya, pokoknya kalau mau siaran, ada bola pasti larinya ke RRI, apalagi kalau RRI main di luar. Dan ini pendekatannya sangat luar biasa. Sampai pada saat itu RRI pernah tidak menyiarkan, mereka datang. Supporternya protes ini, kenapa RRI tidak menyiarkan seperti itu. Nah, saya kira identitas seperti inilah yang harus jaga terus seperti itu ya. Ya, identitas seperti RRI zaman dulu dengan sekarang memang berbeda. Tapi saya kira rohnya ini jangan sampai hilang. Betul. Ya, kalau misalnya kalau memang pendengar yang setia itu baru mendengarkan sedikit dia sudah tahu ini RRI. Apanya yang dia bisa tahu seperti itu? Ciri khas penyiarnya, ya kan, acaranya, lagu-lagunya seperti itu. Ya kalau gaya-gaya seperti dulu, ya kalau penyiar itu harus yang pertama adalah suara. Nah, sekarang kan perkembangan zaman yang modern, radio-radio yang lain juga itu tidak memerlukan dengan suara yang bagus. Suara yang cempreng juga bisa dipakai. Nah, apakah seperti itu RRI nanti? Nah, ini kan nanti perkembangan zaman yang akan menjawab. Ini tantangannya. Tantangannya seperti itu. Tetapi saya harapkan juga jangan sampai roh RRI itu hilang sama sekali. Ya kan? Contohnya gaya-gaya penyiar zaman dulu dengan sekarang memang sudah ada perbedaan, tapi masih ada sedikit seperti itu. Cara membaca berita juga sudah berubah. Kalau dulu kan gayanya itu baru mendengar memang suaranya lantang seperti itu, dan orang yakin mendengarkan bahwa betul apa yang disiarkan RRI. Ya contohnya saja kalau pembukaan saja Radio Republik Indonesia Nusantara 4 Makassar dengan warta berita, itu pendengar sudah yakin benar ini beritanya seperti itu RRI. Nah seperti itulah saya bilang identitasnya jangan sampai hilang. Kemudian juga tentu masalah siaran bola. Saya kira ini juga perlu ada pendekatan-pendekatan dengan manajemen seperti apa agar ini juga menjadi salah satu acara yang bisa di booming seperti itu. Seperti diharapkan. Kayaknya mungkin nanti ini perlu penjelasan dari PSSI karena ini terkait dengan hak siar juga berbeda dengan dulu. Mungkin tinggal bagaimana pendekatan gitu ya. Pendekatan kita seperti apa kan? Saya kira itu. Tambah Pak Lahar sedikit ya. Jadi sebenarnya sama problem ini dan problem ini bukan hanya di Makassar saja. Bahkan di seluruh
RRI yang ada di daerah itu juga mengalami problem seperti ini. Ya. Kalau dulu memang di siaran bola itu kita mudah berkomunikasi dengan panitia, dan panitia berkeinginan agar ini bisa didengarkan oleh masyarakat luas di daerahnya itu. Tapi setelah liga ini menjadi liga profesional, sehingga ini mempunyai hak siar. Lah, hak siar itu pun tentunya berpikiran pada budget, berpikiran pada rupiah. Lah, kita belum mampu untuk memikirkan rupiah yang begitu besarnya. Betul. Salah satu contoh kayak kita seperti TVRI. Ya. TVRI itu untuk membeli siaran bola itu berapa juta atau berapa Miliar. Ya. Nah, sedangkan kita miliar itu dibagi-bagi untuk kepentingan masyarakat semuanya. Tadi kepentingannya tidak hanya di bola saja. Tidak dimonopoli satu siaran. Tidak dimonopoli. Tapi kalau ini keinginan masyarakat, kami sebagai lembaga penyiaran publik berupaya semaksimal mungkin. Mungkin tidak ada di liga, tapi mungkin di kegiatan pertandingan-pertandingan lain yang perlu kita sosialisasikan atau kita masyarakat bisa mendengarkan dengan itu, ya apa boleh buat, kita akan lakukan. Di sisi lain, cuma yang menjadi kendala juga, yang kedua itu adalah kita susah mencari tenaga yang bisa running bola. Nah, ini yang ada itu hanya senior-senior kita. Nah, teman-teman atau milenial ini bukan running bola yang dilihat, tapi dia menonton bola. Nah, sehingga ini yang susah dan sehingga agak kendala sedikit untuk mencari bibit-bibit yang bisa merunning ini. Tapi kami sebagai lembaga tidak akan tinggal diam. Pastilah 1 atau 2 orang di masyarakat di Sulawesi ini pasti ada. Nanti kalau ini menjadi catatan Pak Firdaus, saya upayakanlah semaksimal mungkin lah running bola pasti akan ada di PSM. Ya, Pak Firdaus, ini tantangan terbesar ke depan ini yang perlu dijawab oleh RRI ya sebagai media penyiaran publik. Ini apa nih Pak di era modern ini? Ya, jadi yang terpenting adalah tetap pada komitmen kita untuk mengawal, merawat NKRI, lalu kemudian tinggal bagaimana kemudian penjabarannya melalui program-program, konten. Mungkin tadi dari cara membaca berita sudah mengikuti gaya sekarang. Gitu. Jadi itu penyesuaian yang seperti itu hanya untuk bagaimana ini pesan sampai, bagaimana ini pemirsa pendengar ini tetap menyimak RRI, karena kita punya pesan utama. Inilah kita menjadi corong nasionalisme, kita menjadi perekat negara dan bangsa. Bagaimana mengkomunikasikannya, bagaimana menjaga dari pendengar ini tetap memiliki rasa memiliki, lalu kemudian kritis, tetap beretika dengan hiburan-hiburan yang tetap menjaga nilai-nilai kebudayaan kita. Jadi misalnya di RRI itu kan kita bisa mendengarkan yang misalnya nuansa-nuansa budaya itu. Nah, dari sini kan secara terus-menerus orang pasti akan dengan sendirinya akan mengikuti. Gitu. Jadi memang ada kerinduan-kerinduan kita di RRI yang terus memang harus dijaga. Jadi memang kadang-kadang kita tidak populer, tidak mencari populis. Berani untuk tidak populer, tetapi yakin bahwa kita akan dicari. Gitu. Jadi kalau kita selalu mengikuti semua trennya ke K-pop, lalu kemudian kita ikut-ikutan ke situ. Lalu kemudian malah kita orang yang merindukan yang dangdutan, yang lagu-lagu daerah, yang dialog-dialog dengan bahasa-bahasa daerah, misalnya juga kecapi. Kecapi itu juga di yang di RRI itu juga misalnya musik-musik seperti itu jangan itu terus misalnya, karena kalau sudah diputar kecapinya kok kayaknya itu lagi tapi lagunya, itu lagi kisahnya, itu lagi ceritanya. Jadi kita berharap juga supaya RRI juga mendorong pemerintah untuk membuat kreasi-kreasi festival-festival budaya yang kemudian disuarakan di RRI. Karena kalau bukan RRI, sekarang siapa lagi? Itu.
Baik. Saya kira itu poinnya. Baik. Ya, sayang sekali waktu kita juga terbatas ya. Saya harus tutup acara. Terima kasih banyak Pak Lahar, Pak Maladi, Pak Firdaus. Terima kasih banyak untuk masukannya Ya, Pak Firdaus. terima kasih. Kami Terima catat kasih, semua. Pak Firdaus. Ya, selamat Atas ucapannya. ulang tahun Terima kasih. Ya, Ya. terima kasih Pak Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar dimanapun Anda berada, cukupkan sampai di sini kebersamaan kita dalam dialog lintas Makassar pagi. Eksistensi RRI di usia ke-76 tahun dalam merawat NKRI. Saya Alfian mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM. Pro 1 RRI Makassar.